warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sementara teman kalian melaksanakan simulasi PTM, kalian harus masih semangat untuk menjalani pembelajaran jarak jauh. Oke, untuk kali ini kita masuk materi terakhir semester 1 ini, yaitu SPTDV, linear kuadrat, dan kuadrat-kuadrat. Apa sih SPTDV itu? Jadi, SPTDV itu adalah sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, nanti di sini kita akan membahas 4 poin mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel. Antara lain yang pertama itu ada sistem persamaan dua variabel linear kuadrat. Yang kedua, sistem persamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Kemudian yang ketiga, sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Kemudian yang terakhir nanti ada sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu sistem persamaan dua variabel linear kuadrat. Nah, kita perhatikan di sini seperti apa sih bentuk umumnya. Sebenarnya dari kalimat itu sudah jelas ya, sistem persamaan dua variabel linear kuadrat ya. Jadi karena sistem berarti ada lebih dari satu persamaan ya. Persamaan yang memuat dua variabel. Nah, variabel apa saja kita bisa lihat di sini. Bentuk umumnya seperti ini. Nah, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, Y sama dengan PX plus Q. Jadi, sistem berarti ada lebih dari dua persamaan. Persamaan, ya kan? Karena tandanya sama dengan dua variabel. Iya, dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Linear kuadrat, ya tidak? Yang atas bentuknya kuadrat, yang bawah itu bentuknya linear. Karena pangkat tertingginya adalah 1. Nah, kalau sudah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita lihat contoh soalnya seperti itu. Tentukan penyelesaian dari Y sama dengan 2X kuadrat plus 2X plus 10. Kemudian yang satunya lagi Y sama dengan 7 min 3X. Nah, kita selesaikan, kita jawab bagaimana mencarinya. Boleh kalian pakai eliminasi, ya tidak, karena koefisien Y-nya sama berarti tinggal dikurangi, ya kan. Boleh menggunakan substitusi, jadi Y sama dengan 2X kuadrat plus 2X plus 10, Y juga sama dengan 7 min 3X, sehingga ya ini persamaan 1 ya, persamaan 2, sehingga 2x kuadrat plus 2x plus 10 itu sama saja dengan 7 min 3x, ya enggak? Kan sama-sama Y sama dengan gitu kan ya. Nah, setelah ini kita selesaikan seperti biasa. Pindah ruas bolehlah sehingga menjadi 2x kuadrat plus 2x plus 10 plus 3x min 7, ya tidak? Sehingga menjadi 2x kuadrat plus 5x plus 3. Kalau sudah tinggal difaktorkan. Kita faktorkan karena koefisien depan x kuadrat itu adalah 2, maka kita tulis depannya 2x, ya kan? Yang sebelah sana x. Hasil kalinya adalah 6, kalau dijumlah 5 berarti berapa? Ya, 2 dan 3. Terserah mau letakkan 2-nya di mana, 3-nya di mana. Yang pasti di situ nanti kalian tuliskan dulu 2x, kemudian yang hasil kalinya x terus per 2 gitu ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Sehingga ketemu 2x plus 2 kali x plus 3 per 2. Kita nolkan, 2x plus 2 sama dengan 0 sehingga x sama dengan min 1, ya tidak? X plus 3 per 2 sama dengan 0 sehingga X sama dengan min 3 per 2. Nah, sudah diperoleh 2 nilai X. Sudah ketemu penyelesaiannya belum? Belum. Penyelesaian dari sistem persamaan dua variabel linear kuadrat itu nanti adalah berupa dua titik. Yang namanya titik itu X, Y, ya tidak? Nah, itu baru ketemu X-nya.
X sama dengan min 1, X sama dengan min 3 per 2. Nah, kita cari Y-nya. Nah, kita mau substitusikan kemana? Persamaan 1 apa persamaan 2? Ya pasti milih persamaan 2 kan ya, yang lebih kepenak ya. Nah, kita masukkan ke persamaan kedua. Sehingga untuk X sama dengan min 1, Y-nya ketemu 7 min 3 kali min 1. Sehingga Y-nya ketemu 10. Kemudian untuk X sama dengan min 3 per 2 diperoleh Y-nya sama dengan 23 per 2 atau 11 setengah. Sehingga HP-nya, himpunan penyelesaiannya, min 1, 10 ya kan, ketika X-nya min 1, Y-nya 10, kemudian ketika X-nya min 1 setengah atau min 3 per 2 ya, Y-nya 11 setengah, itu kurang koma ya, maaf, min 1 setengah, 11 setengah gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Oke. Sistem persamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Nah, contoh soalnya sudah keluar. Berarti bentuk umumnya seperti apa? Nah, sudah jelas ya. Jadi atas bawah sama-sama kuadrat. Misalnya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kemudian yang satunya lagi Y sama dengan PX kuadrat plus QX plus R. Nah, di situ contoh soalnya seperti itu. Y sama dengan 3X kuadrat plus 2X min 10, Y sama dengan 2X kuadrat min 3X plus 4. Pada prinsipnya penyelesaiannya sama dengan yang sebelumnya, ya kan? Tinggal sama dengankan saja. Nah, ini persamaan 1, itu persamaan 2, Y sama dengan sekian, Y sama dengan sekian, gitu kan? Sehingga akan menjadi 3X kuadrat plus 2X min 10 sama dengan 2X kuadrat min 3X plus 4. Kalau sudah tinggal pindah ruas gitu ya, sehingga menghasilkan X kuadrat plus 5X min 14 sama dengan 0, tinggal difaktorkan. Hasil kalinya min 14, kalau dijumlah itu hasilnya 5, berarti berapa? Plus 7 min 2, sehingga X-nya ketemu min 7 dan X-nya ketemu 2. Kita masukkan bebas. Setelah mau ke persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. Kalau saya milih 2 aja lah ya, kelihatannya bilangnya kecil-kecil kan. Nah, saya masukkan ke persamaan 2. Sehingga untuk X sama dengan min 7 diperoleh hasil 2 kali min 7 kuadrat dikurangi 3 kali min 7 plus 4. Sehingga Y sama dengan 123. Kemudian untuk X sama dengan 2 diperoleh 2 kali 2 kuadrat dikurangi 3 kali 2 plus 4. Sehingga Y-nya sama dengan 6. Sehingga HP-nya atau himpunan penyelesaiannya min 7, 123, 2,6. Paham ya? Penulisannya kurang kurung kurawal ya. Oke. Kita lanjutkan yang ketiga. Nah, sistem pertidaksamaan dua variabel linier kuadrat. Nah, bentuk umumnya, bedanya dengan tadi, kalau tadi itu persamaan, ini pertidaksamaan, berarti pasti tandanya pertidaksamaan ya. Kalau saya ambil sampel kurang dari sama lebih dari, itu tergantung soalnya ya. Bisa lebih dari sama lebih dari, bisa lebih dari kurang dari gitu, terserah soalnya. Intinya di situ ada tanda pertidaksamaannya gitu ya. Nah, kalau sudah, kita lihat contoh soalnya. Tentukan daerah. Nah, kalau tadi himpunan penyelesaian, kalau ini pertidaksamaan itu penyelesaiannya nanti berupa daerah. Jadi, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari Y lebih dari X kuadrat plus 2X min 6 dan Y kurang dari sama dengan min 6 min 2X. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan uraian berikut. Nah, jadi langkahnya ada 2. Nanti masing-masing langkah ada sub-subnya. Jadi langkah pertama itu nanti kita akan menggambar grafik Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Kemudian nanti dengan segala langkah-langkahnya itu, kemudian kita gambar grafik Y sama dengan min 6 min 2X. Nah, kedua grafik itu kita gambar di dalam satu kartesius ya. Meskipun nanti penjelasan saya itu terlihat berbeda kartesius gitu, padahal kalau ini biar lebih jelasnya aja sih saya buat sendiri-sendiri, tapi nanti kalau kalian menggambar di milimeter block boleh, di buku kotak boleh,
itu menggambarnya dalam satu kartesius ya. Nah, kita ke langkah pertama dulu, yaitu menggambar grafik Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Menggambar grafik sudah kan kemarin ya. Nah, langkah pertama apa? Titik potong terhadap sumbu X, Y-nya sama dengan 0, sehingga X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Nah, hasilnya menjadi X sama dengan min 3 dan X sama dengan 1. Sehingga diperoleh titik min 3,0 dan 1,0. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah tentukan titik potong terhadap sumbu Y. X-nya sama dengan 0, sehingga Y sama dengan 0 kuadrat plus 2 kali 0 min 3, sehingga diperoleh Y sama dengan min 3, dan titiknya berarti 0, min 3. Kemudian yang C, yaitu mencari titik puncak. Rumusnya seperti itu ya, jangan lupa. Min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A. Kita masukkan, A-nya itu berarti 1, B-nya itu 2, C-nya itu min 3. Kita masukkan rumusnya menjadi seperti itu. Paham ya? Nah, kalau sudah tinggal dioperasikan sehingga diperoleh puncaknya adalah min 1, min 4. Kalau sudah tinggal kita gambar. Kalau butuh titik tambahan ya tinggal ditambahi. Kira-kira nanti gambarnya akan seperti ini. Nah, ya kan? Puncaknya di 1,4, di titik min 3,0, 1,0. Nah, kalian bisa menambahi titik tambahan, yaitu untuk X sama dengan min 4 dan X sama dengan 2. Nanti diperoleh Y-nya itu 5 ya. Nah, kalau sudah, itu langkah pertama beres ya, gambarnya seperti itu. Kemudian langkah kedua, kita akan menggambar grafik Y sama dengan min 6 min 2X. Nah, caranya bagaimana? Karena ini grafik linear kan ya, grafik linear kalian di SMP sudah pernah tentunya, saya ingatkan kembali. Boleh pakai cara apapun gitu. Kalau saya pakai ini aja nggak apa-apa lah. Kita cari untuk X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya nanti berapa? Ganti aja X-nya dengan 0, berarti Y-nya min 6, ya kan? Sehingga diperoleh titik 0, min 6. Terus misalnya saya ingin ganti Y sama dengan 0. Ini bebas ya untuk ambil titiknya itu. Saya ingin Y sama dengan 0, sehingga min 6 min 2X sama dengan 0, ya kan? Min 2X sama dengan 6, sehingga X-nya ketemu min 3. Jadi nanti grafiknya itu adalah pertemuan titik 0, min 6 dan min 3,0. Nah, kalau digambar akan seperti ini. Paham ya? Jadi min 3,0 titiknya dihubungkan dengan titik 0, min 6 di garis. Nah, selanjutnya belum selesai. Kita sudah menyelesaikan 2 langkah tadi ya. Nah, sekarang penyelesaiannya bagaimana gitu kan? Kan tadi saya udah bilang harusnya gambarnya itu di dalam satu kartesius. Kenapa tadi saya pisah? Biar jelas aja gitu. Oh, ini gambar yang kurvanya, ini gambar yang garisnya gitu kan. Nah, harusnya jadinya gambarnya seperti ini ya, karena dalam satu kartesius. Nah, sekarang penyelesaiannya bagaimana? Padahal soalnya kalau kita lihat soalnya seperti itu. Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3 dan Y kurang dari sama dengan min 6 min 2X. Nah, sekarang kalian perhatikan. Mau yang kurvanya dulu boleh, garisnya dulu boleh. Ya udah, karena ini yang di atas yang bentuk kuadrat, berarti kita yang kurvanya dulu ya. Perhatikan kurvanya tanpa kalian melihat garis ya, oke? Melihat kurvanya, fokus ke kurvanya. Nah, kurva ini, nah, kurva yang ini, ya kan? Di dalam kurva itu terbagi 2 daerah. Daerah di dalam kurva di sini dan daerah luar kurva, iya tidak? Jadi ketika di situ ada bidang gitu ya, terus kalian buat kurva. Nah, kurva itu membagi 2 daerah, yaitu daerah yang di dalam kurva dan daerah luar kurva ini. Paham ya? Nah, sekarang saya tanya,
Untuk mudahnya kita ambil titik, sebenarnya titiknya sembarang sih ya, terserah kalian. Tapi enaknya itu titik 0,0 karena mudah nanti mengoperasikannya. Saya tanya, kalau saya ambil titik 0,0. 0,0 itu ada di dalam kurva atau di luar kurva? Ayo. Nah, di dalam kan ya, 0,0 kan ada di sini. Nah, di sini. Di dalam kurva. Ya tidak? Kalau sudah 0,0 itu artinya X-nya 0, Y-nya 0, ya tidak? Nah, sekarang kita masukkan 0,0 ke sini, ke persamaan yang atas yang ini. Ya. Y-nya ganti 0, X-nya ganti 0. Berarti sini jadi 0, ya kan? X kuadrat 0 kuadrat plus 2 kali 0 min 3. Hasilnya adalah min 3, ya kan? Tadi Y-nya sudah 0 kan? Apakah 0, tadi di sini 0, itu lebih dari min 3? Ayo, apakah 0 lebih dari min 3? Betul apa salah? Betul kan ya? 0 itu lebih dari min 3. Nah, tadi yang kita masukkan bilangan adalah titik 0,0, titik yang di dalam kurva. Nah, kalau betul, berarti daerah yang di dalam kurva kita biarkan. Daerah yang luar kurva otomatis daerah salah. Nah, kalau daerahnya salah, berarti nanti kita coret. Berarti ini kita coret semuanya. Nah, coret. Salah sih? Kalau salah kan coret ya. Dah, sampai sini jelas. Terus kalian fokus lihat ke garis lurus. Nggak usah ngelihat ini. Nggak usah lihat kurvanya. Fokus ke sini, garis ini. Nah, garis ini itu membagi dua daerah juga. Daerah mana? Daerah kanan garis dan daerah kiri garis, ya enggak? Nah, ya kan? Sekarang kita uji. Saya ambil titik 0,0. 0,0 kan di sini. Ya kan? Berarti dia ada di kanan garis. Ya enggak? Ingat-ingat, kanan garis. Sekarang 0,0 ini, titik 0,0, kita masukkan ke sini. Ke sini yang bawah. Nah, X-nya ganti 0, Y-nya ganti 0. Berarti 0 kurang dari min 6. Ya enggak? Karena di sini kan 0, ya kan? Apakah 0 kurang dari min 6? Betul apa salah? Salah, ya kan? Masa 0 kurang dari min 6? Nah, kalau salah berarti dicoret. Berarti yang kita coret yang daerah ke kanan. Tadi kan kita ngujinya yang titik 0,0 ada di daerah kanan, ya enggak? Nah, berarti artinya di sini kita coret semuanya. Nah, garis ini fokus ke garisnya, jangan ke kurvanya. Coret, coret, coret semuanya. Ya. Pokoknya coret semuanya. Nah, daerah himpunan penyelesaiannya yang mana? Daerah himpunan penyelesaiannya itu daerah yang bersih tanpa coretan. Berarti daerah mana? Ini daerah ini. Nih. Nah, sini daerah ini. Ya kan? Ini kan nggak kena coretan. Nah, sehingga daerah inilah yang kita sebut DHP, daerah himpunan penyelesaian. Gitu. Saya ini ya, saya kasih tanda ya. Artinya di sini gitulah ya. Nah, di sini adalah DHP. Udah paham ya daerahnya ya? Cukup kalian tulis DHP gitu karena saya takutnya nulis di sini nggak muat, jadi saya panahin aja. Oh, ini loh DHP gitu ya. Nah, kalau sudah kita lanjutkan yang selanjutnya yaitu pertidaksamaan Nah, selanjutnya adalah sistem pertidaksamaan dua variabel linier kuadrat. Nah, bentuk umumnya seperti itu ya. Y kurang dari sama dengan AI kuadrat plus BX plus C, Y lebih dari sama dengan PX kuadrat plus QX plus R. Jadi dua-duanya kuadrat, kemudian ada tanda pertidaksamaannya. Nah, kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya itu seperti ini. Nah, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari Y lebih dari sama dengan min X kuadrat plus 5X min 6,
Y kurang dari sama dengan X kuadrat min 3X plus 6. Langkahnya hampir sama seperti tadi, jadi ada dua langkah. Yang pertama kita gambar grafik yang atas, kemudian grafik yang bawah. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau tadi sebelumnya itu yang satu berupa kurva, yang satu garis lurus. Karena ini sama-sama kuadrat, berarti dua-duanya berupa kurva. Nah, langkah pertama, kita akan menggambar grafik Y sama dengan min X kuadrat plus 5X min 6. Langkahnya saya kira kalian sudah paham lah ya. Langkah pertama, titik potong terhadap sumbu X, Y-nya sama dengan 0, kemudian kita nolkan, sehingga min X kuadrat plus 5X min 6. Oke, sama dengan 0. Karena ruas kanan sama dengan 0, berarti kita bisa memindah ruas boleh ya, artinya kalau mengalihkan dengan min 1 juga boleh lah ya, istilahnya seperti itu, kan nggak masalah itu untuk memudahkan pemfaktoran. Kalau kita kalikan semuanya dengan min 1 berarti akan menjadi X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0, karena 0 kalikan min 1 kan 0 ya kan. Nah, kalau sudah tinggal difaktorkan menjadi X sama dengan 3, X sama dengan 2. Kemudian langkah kedua, sehingga diperoleh titik 3,0 dan 2,0. Kemudian langkah yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y, X-nya sama dengan 0, sehingga diperoleh Y sama dengan min 0 kuadrat plus 5 kali 0 min 6, sehingga Y-nya ketemu sama dengan min 6, sehingga diperoleh titik 0, min 6. Kemudian langkah ketiga, cari titik puncaknya. Nah, di sini harus hati-hati. Kita mencari titik puncak dari grafik apa? Grafik Y sama dengan min X kuadrat plus 5X min 6, ya tidak? Sehingga A-nya itu adalah min 1, B-nya adalah 5, C-nya adalah min 6. Jangan keliru dengan yang tadi, ya kan? Tetap kita fokus ke soalnya. Jadi A-nya min 1, B-nya 5, kemudian C-nya min 6. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam rumus, puncaknya akan diperoleh seperti ini, ya. Sehingga puncaknya diperoleh 5/2, 1/4. Jadi 2,5, 1/4 gitulah ya. Nah, kemudian titik-titik itu kita hubungkan sehingga terbentuk kurva seperti ini. Paham ya? Nah, perlu titik tambahan ya boleh nanti tambahin titik tambahan. Kalau nggak perlu ya nggak usah. Tuh. Kita lanjutkan langkah yang kedua, yaitu menggambar kurva yang satunya lagi. X kuadrat min 2X plus 3, ya enggak? Langkah pertama, titik potong terhadap sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Kemudian diperoleh X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Sehingga kalau difaktorkan menjadi X sama dengan 3, X sama dengan min 1. Sehingga diperoleh titik 3,0 dan min 1,0. Kemudian yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y, X-nya sama dengan 0, sehingga diperoleh Y sama dengan min 3, sehingga diperoleh titik 0, min 3. Kemudian cari puncaknya. Puncaknya berarti A-nya adalah 1, B-nya min 2, C-nya min 3 ya. Kita masukkan ke rumus sehingga diperoleh puncaknya adalah 1, min 4. Tinggal kita gambar, kita hubungkan, gambarnya akan jadi seperti ini. Sampai sini paham ya? Nah, kalau sudah, dua kurva tadi itu kan berada dalam satu kartesius ya. Ketika berada dalam satu kartesius, gambarnya seperti ini. Nah, sampai sini paham? Kita lihat soalnya adalah seperti ini. Nah, sebenarnya tanpa kalian, tadi kurvanya yang mana ya, gitu kan ya. Nah, kita perhatikan, yang mempunyai koefisien X kuadrat itu min, berarti kurvanya itu menghadap ke bawah. Nah, yang mana yang menghadap ke bawah? Ini. Nah, ini adalah kurva yang atas. Kemudian yang koefisien X kuadratnya plus berarti yang ini, yang hadap ke atas. Jadi membedakannya seperti itu ya. Oh, kalau depannya X kuadrat min berarti dia kurvanya ngadep ke bawah. Kalau depannya X kuadrat plus berarti ngadep ke atas gitu. Jadi ininya ke atas gitu. Sudah paham ya? Nah, sekarang kita mau fokus mana? Atas dulu apa bawah dulu? Atas ya. Kalau atas berarti kita fokus ke kurva yang ini. Nah, kurva yang ini. Lagi-lagi kurva ini itu membagi daerah menjadi daerah dalam sini
dan daerah luar sini, ya enggak? Sekarang saya ingin ambil titik 0,0. 0,0 ada di mana? Di sini kan? Dia ada di luar kurva ini, ya enggak? Di luar kurva ini. Nah, sekarang kita masukkan, kita substitusikan. Untuk X sama dengan 0, Y sama dengan 0 ke sini. Ke sini. Nah, X-nya ganti 0, Y-nya ganti 0. 0, ya kan? Lebih dari sama dengan 0 plus 0 min 6, ya kan? Apakah 0 lebih dari sama dengan min 6? Betul apa salah? Betul, ya kan? Berarti daerah yang luar kurva itu bernilai benar, yang dicoret berarti yang di dalam kurva. Berarti ini coret semuanya dalam kurva, ya enggak? Nah, kalau sudah, fokus ke yang kurva satunya lagi, yang ini. Nah, kita ambil titik 0,0 lagi. 0,0 kan ada di sini ya. Nah, dia itu di dalam kurva apa di luar? Di dalam kan? Nah, kita masukkan. Masukkan ke persamaan yang bawah ini. Nah, X-nya ganti 0, Y-nya ganti 0. 0, ya kan? Di sini 0, 0 plus 2. Apakah 0 kurang dari 2? Benar apa salah? Betul. Nah, berarti daerah dalam kurva jangan dicoret. Berarti daerah yang dicoret yang di luar kurva. Berarti ini coret semuanya. Coret semuanya. Nah, berarti DHP-nya yang mana? DHP-nya adalah yang daerah bersih. Berarti daerah yang bersih yang mana? Nih. DHP. Nah, sampai sini jelas ya. Udah cukup. Jadi penjelasannya tinggal ditulisin gitu aja. DHP gitu, selesai. Nggak usah pakai X sedemikian sehingga nggak usah. Jadi seperti itu saja. Sudah paham belum? Mudah-mudahan sudah paham ya. Nah, sampai di sini kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Nggak usah malu-malu, nanti saya jelaskan lewat grup WA ya. Semoga pembelajaran kali ini memberikan manfaat bagi kalian. Mohon maaf sekali jika banyak terjadi kesalahan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa selalu berdoa, selalu siap dimanapun, menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.